Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bertemu lagi di sini. Dan saya senang kita sangat beragam di sini ya. Mulai dari mahasiswa sampai ada juga dari dinas kebakaran. Aduh, saya merasa tersanjung sekali ya, Pak ya. Dan tadi saya lihat nontonnya sambil nonton bareng, Pak, nonton bola ya. Pikir nggak apa lah, kita bisa sharing. Dan sama nanti minta Bapak-Bapak dari Damkar Surabaya bisa sharing juga sama materi kita di sini untuk menambah wawasan kita bersama. Jadi saya akan menyampaikan materi ini, Fire Emergency Response Plan, dengan fokus di industri ya. Nanti juga kita lihat di tempat-tempat yang lain. Dan training ini saya pengen kita hidup Pak ya. Saya menyampaikan, nanti pun saya pengen dapat masukan juga dari Bapak Ibu sekalian, kondisi-kondisi aktualnya. Dan saya ada beberapa pertanyaan juga, quiz ya, silakan dijawab. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita sore ini? Pertama, kita ingin memahami konsep dasar tentang darurat kebakaran. Apa itu kebakaran? Terus mengetahui langkah-langkah penanggulangan bahaya kebakaran, mengetahui aspek teknisnya dalam penanganan kebakaran, terus juga mengetahui gimana proses penanganan kebakaran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kita buat planning, perencanaan. Nah, bagaimana membuat planningnya untuk menghadapi kebakaran. Dan terakhir adalah kita memahami standar praktis keselamatan pada saat kebakaran. Jadi maksudnya minimal untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa selamat pada saat terjadi kebakaran. Ini tadi profil saya sudah disampaikan oleh Pak Aris. Jadi saya ingin menyampaikan saja. Jadi pas materi ini saya akan cerita juga, karena emang di berbagai perusahaan yang saya dulu bekerja, ya saya tadi seperti Pak Aris, saya jadi bagian juga safety dan respon tim. Jadi saya akan cerita juga bagaimana penanganan kasus kebakaran di industri berdasar pengalaman saya dulu. Oke, kalau masalah ekspertisnya, saya dapat training khusus masalah kebakaran ini tahun 2008 ya, di Depnaker RI, di Pusdiklat di Ciracas, Jakarta. Saya dapat ikut training sertifikat untuk tingkat dasar 2. Jadi saya akan sampaikan juga dasar-dasar teoritisnya dari kejadian kebakaran ini. Tapi saya pikir kalau Bapak-Bapak dari Damkar Surabaya pasti levelnya udah lebih tinggi Pak ya. Nanti saya minta Bapak untuk sharing juga. Oke, ringkasan materinya apa yang akan kita sampaikan? Pertama, saya akan menyampaikan pengantar. Apa itu konsep darurat, kebakaran, juga teori api. Nah, khusus untuk kebakaran itu utama adalah teori api. Terus bagaimana pengendalian daruratnya, manajemennya seperti apa. Dan ini kalau dari teori yang saya dapatkan, kita ada 5 tahap ya. Mulai perencanaan, pencegahan, persiapan, penanggulangan, sampai recovery. Nah, jadi inilah 5 poin-poin ini akan saya sampaikan nanti. Mungkin secara ringkas saja poin-poin utamanya. Baik. Saya akan mulai dari awal ya. Pertama kita tahu dulu, apa itu darurat? Apa penyebabnya? Mengapa terjadi? Apa dampaknya? Bagaimana cara menanganinya? Dan apa tindak lanjutnya? Ini hal-hal dasar yang harus kita pahami ya. Oke. Apa adalah darurat? Ini saya lihat dari buku standar ya. Darurat itu adalah kejadian tak terduga, cepat, dan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, bangunan, dan lingkungan. Sehingga memerlukan tindakan pencegahan segera agar tidak menimbulkan dampak kerugian lebih besar. Itulah namanya emergency. Apa saja jenis emergency itu? Kebakaran salah satunya, bisa juga ledakan, penyebaran zat beracun berbahaya, atau bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, atau juga kecelakaan yang parah, ya, sakit mendadak yang parah, itu emergency untuk orang personal, dan juga pandemi. Ya, pandemi ini udah emergency juga kasus sekarang ya, pandemi COVID ini. Itu emergency, tapi pada saat tren ini kita akan fokus pada kebakaran. Oke. Ini gambaran umum tentang kebakaran ya. Ini gambarnya pabrik. Nah, kita fokus di pabrik ya. Selain kebakaran kan ada yang lain ya. Ada gempa bumi, ada banjir, ada ledakan, gunung berapi, termasuk juga coronavirus ini adalah darurat juga ya. Alhamdulillah kita udah bisa menghadapinya, tapi masih terus terjadi sampai sekarang. Nah, berbagai kondisi darurat emergensi ini kita harus kendalikan. Bagaimana caranya?
Jadi untuk hal-hal yang kecil, mulai dari kasus kecil sampai yang besar ya. Minimal kita kalau luka di pabrik atau di rumah kita ada P3K lah, P3K. Kalau apinya kecil kita pakai APAR. Kalau nggak bisa juga, nah barulah kita gunakan tanggap darurat, emergency response plan, contingency plan, sampai yang paling parah namanya disaster recovery plan. Ini udah kondisi parah ya. Dan saya kira kemarin kasus yang PPKM darurat itu ya, itu udah kondisinya yang sangat besar sekali, dan pemerintah menangani dengan caranya ya, protokol kesehatan. Itu udah kondisi yang sangat parah. Baik, ini gambaran umumnya. Dan sekarang kita akan fokus di kebakarannya dulu ya, karena kita akan lihatnya gimana kebakaran kita menghadapinya. Ini secara teori ya, timeline itu maksudnya tahapannya. Kalau ini kita bicara di pabrik. Di pabrik, kita kan biasa aja, normal operasi prosedur, pas kondisi biasa. Tiba-tiba ada insiden, ada kebakaran lah ya, ada ledakan. Saat terjadi kondisi ini, kondisi emergensi, kita harus punya namanya emergency response plan. Bagaimana menghadapi kondisi emergensi ini. Kalau bisa cepat ditangani, tanganin. Tapi kalau ternyata tidak bisa ditangani dengan cepat, itu akan jadi disaster ya. Disaster itu maksudnya bencana yang lebih parah. Jadi misalnya ada kebakaran, di kasus kayak di Pertamina ya, ada kebakaran, tangkinya terbakar, satu tangki terbakar, karena kena petir contohnya, misalnya, kemudian melebar, tangki-tangki yang lain kena tempat yang saking besar, dan tidak selesai berhari-hari, seperti kasus yang di Pertamina Indramayu. Itu udah akhirnya jadi disaster. Akhirnya dia perlu bantuan orang luar, perlu bantuan yang lainnya. Nah, sampai ditangani, nanti akhirnya pakai setelah bisa ditangani, ada namanya recovery plan, pemulihan. Setelah pemulihan kembali ke normal. Ini kira-kira tahapannya ya, kondisi darurat. Termasuk sama kebakaran juga, bagaimana kita mengenai awal sampai akhirnya recovery. Dan ini kita perlu namanya emergency response plan. Nanti akan saya jelaskan seperti apa prosedurnya ini. Oke, baik ya. Kita lanjut lagi. Di industri, kalau kita bicara industri ya, pabrik lah ya. Pabrik itu kan banyak bahan berbahaya, banyak mesin, peralatan produksi. Itu adalah beresiko yang tinggi juga terjadi kebakaran. Apalagi pada industri berisiko tinggi seperti migas, pengolahan minyak, kilang Pertamina, kebakaran itu bisa dampaknya besar sekali. Bisa kebakaran dan nanti ada ledakan. Nanti saya jelaskan juga, kebakaran itu bisa ada ledakan juga. Bisa ada gas beracun, bisa ada rembetan kejadian lain. Tapi selain di pabrik, kita kan kebakaran juga terjadi tempat lain, di perkantoran atau fasilitas umum. Di terminal, di restoran, di mana di bioskop, sampai juga di rumah kita sendiri. Sehingga kebakaran itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini di sini pun nanti kan kita sampaikan juga. Jadi minimal dari training ini pun, kalau kita nggak menangani pabrik, minimal di rumah kita lah. Kalau kejadian kebakaran di rumah kita, gimana kita ngadapinya? Baik. Nah, ini contoh ya. Ini contoh kebakaran yang parah ini di kilang minyak. Ini contohnya ada di offshore. Offshore itu kilang minyak lepas pantai. Nah, ini kejadian. Ini di saat pengeboran. Dan ini adalah setelah kejadian. Ini di kilang petrokimia ya. Saya dulu pernah kerja di petrokimia, itu tempatnya berisiko tinggi sekali. Api kecil itu bukan hanya kebakaran, tapi bisa menimbulkan ledakan yang besar, dan itu berantai. Ini contoh yang paling berisiko tinggi ya di kilang minyak. Ini di pabrik. Di pabrik biasa seperti ini lah. Dan ini di rumah kita juga sama. Oke. Nah, sekarang sampai kebakaran di kendaraan. Ini saya perhatikan sekarang banyak kasus kejadian ya. Saya dengar berita tuh banyak kejadian kebakaran juga, mobil. Mobil terbakar, sampai motor juga terbakar. Ini banyak kejadian sekarang ini. Kan aneh juga ya, ada apa gitu ya sampai terbakar. Nanti saya jelaskan kasus ini. Ini kasus banyak terjadi itu adalah pas saat ngisi bensin di pom bensin. Oke. Jadi kita dasar umum dulu ya. Kita tahu lah kebakaran oleh api.
Tapi berarti kita harus paham dulu apa itu api dan apa dampaknya setelah kebakaran. Bisa asap tebal, ledakan, backdraft atau BIF. Nanti mungkin Bapak Damkar minta jelasin juga backdraft gitu ya. Itu satu hal risiko tinggi juga. Oke, apa itu api? Oke. Ini ingat lagi kita pelajaran kimia dulu ya, kimia fisika waktu SMA. Api itu apa? Suatu proses kimia, proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Ini api. Ini menurut teorinya ya. Terus apa kebakaran? Nah, kebakaran itu adalah api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kerugian. Jadi kalau api kecil kan bisa ya, kita untuk masak atau untuk rokok segala macam itu api itu masih bisa dikendalikan, nggak masalah. Tapi kalau tidak terkendali, itulah namanya kebakaran. Oke ya, ini dipahami sebenarnya dasarnya. Nah, ini teori api. Ingat pelajaran dulu fisika waktu SMA ya. Nah, api, apa itu api itu? Api itu terdiri dari 3 hal. Ada oksigen, ada panas, dan bahan bakar. Karena 3 hal inilah akan terjadi api. Ingat ya, ini penting sekali nih. Ini teori dasarnya. Oksigen, panas, dan bahan bakar. Nah, seperti apa nih prosesnya? Ini proses singkat aja ya. Ada bahan bakarnya, ada oksigen, ada panas, terus ada reaksi. Reaksi itu menimbulkan panas dan juga menimbulkan asap. Ini penjelasan umumnya. Ini harap dipahami juga ya. Dalam kebakaran itu bisa jadi orang tuh meninggal bukan karena api, tapi karena asapnya. Sesak napas karena asap ya. Ini 3 hal dari bahan bakar, ada oksigen, ada udara, ada sumber panas, dan menimbulkan reaksi sehingga terjadi kebakaran. Ini kira-kira gambarannya ya. Oksigen itu apa ya? Udara sekitar kita. Heat itu apa ya? Panas. Bisa dari rokok, korek api, apapun juga panas. Fuel itu maksudnya bahan-bahan yang mudah terbakar, bisa kayu, bisa kertas, atau gas yang lainnya. Nah, dengan ada 3 hal ini, terjadilah api. Prinsipnya pemadaman api adalah ya udah dipisahkan ketiga ini. Apa udaranya diambil, atau bahan dijauhkan, atau sumber apinya dijauhkan. Ini teori umumnya ya, bagaimana kita memadamkan kebakaran. Oke, lanjut. Ini mungkin teknisnya, tapi nggak usah sejelas detail ya. Ini kita belajar fisika ya. Di api itu kan ada namanya flash point, titik nyala, ada fire point, titik bakar, ada suhu penyala sendiri, ignition temperature. Jadi intinya, material, suatu bahan bakar itu akan terbakar kalau dia sampai pada titik nyalanya. Kenapa bensin itu mudah terbakar? Karena emang titik nyalanya 22 derajat di suhu normal. Mudah cepat itu. Lebih cepat daripada minyak tanah misalnya. Kalau yang lain itu tinggi. Oke, ini flash point-nya. Titik bakar itu adalah kalau dia butuh perlu udara panas. Dan satu lagi yang cukup berbahaya itu adalah namanya ignition temperatur ya. Jadi ada suatu material yang menyala dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas. Pada suhu tertentu, emang suhunya tinggi, 235 derajat, 200 derajat tinggi-tinggi ya, parafin ya. Jadi emang pada suhu yang tinggi inilah material itu bisa nyala sendiri. Nah inilah yang terjadi di pabrik-pabrik kimia, ada kebakaran, kebakarannya awalnya kecil, tapi pada saat sampai ke bahan-bahan kimia seperti ini, suhunya tinggi, terjadilah penyalaan sendiri. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah untuk orang-orang yang tim kebakaran di industri pabrik harus paham karakteristik masing-masing material ini. Oke, kita lanjut. Dampaknya apa kebakaran itu? Bisa kecelakaan, luka bakar, atau meninggal, kehilangan jiwa. Kerusakan fasilitas, gedung, atau memicu proses lanjutan berbahaya. Nah, di migas, petrokimia pengalaman saya dulu ya, ada namanya BLIF. Nanti Bapak Damkar bisa jelasin ya. BLIF itu jadi ledakan lanjutan setelah kebakaran. Ini berbahaya sekali.
Yang lain itu adalah kerugian finansial, sudah jelas ya, dengan kebakaran itu menimbulkan kerugian. Dan yang lain adalah jatuhnya reputasi perusahaan. Perusahaan yang sering pabriknya terbakar, maka image-nya akan jatuh. Nah, bagaimana penanganannya? Jadi minimal kita ada 3 ya, menyelamatkan orang, menyelamatkan bangunan, dan fasilitasnya. Dan secara umum ada 5 langkah bagaimana kita menangani kendaraan darurat kebakaran itu. Apa tuh 5 langkah itu? Nah, ini 5 langkah ya. Kita buat perencanaan, pencegahan, persiapan, respon, tindakan langsung, dan recovery. Ini 5 ya. Ini sambil dari standar internasional, seperti apa, bagaimana mereka menanganinya. Kita planning, pencegahan, persiapan, respon, dan recovery. Apa itu perencanaan, persiapan, respon, dan recovery? Apa itu perencanaan? Tahap awal kita identifikasi potensi bahaya kebakaran. Terus buat prosedur penanganan kondisi darurat, ini perencanaan awal. Terus pencegahan, seperti apa pencegahan? Nanti kita buat fasilitas alat-alat pencegahan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran, apa dan hidran, ini pencegahan. Nah, persiapan maksudnya apa? Persiapan kita menghadapi kondisi kebakaran itu. Jadi kita menyiapkan peralatan juga personelnya, dan kita buat latihan emergency drill. Ini adalah persiapan. Respon adalah tindakan langsung saat kebakaran, juga komunikasi, dan recovery adalah tindakan setelah terjadi kebakaran. Ini mungkin tahap-tahapan umumnya. Ini sebelum ini saya sambil diskusi juga ya. Boleh Pak moderator ya. Saya pengen minta juga nih, kalau Pak dari pihak Damkar Surabaya, apanya gimana Pak untuk handling ini? Apa seperti ini atau agak lain? Mungkin saya bisa minta ya Pak, Bapak siapa? Prowoko dari Damkar Surabaya bisa memberikan masukan Pak? Boleh Bapak Ibu, dari Damkar Surabaya. Coba dibukain itu coba. Kita saling sharing gitu ya. Iya. Pak Hendra, kalau saya di industri juga dulu merasakan saat masih install pabrik ya begitu. Walaupun timnya ada, tapi tiba-tiba pas kebakaran lari Pak. Oh iya. Itu gimana ya? Iya iya. Silakan Pak Aris yang Damkar Surabaya mungkin bisa di ini ya. Dibukain silakan Pak. Dari Damkar Surabaya boleh Pak, kita siapa tadi ya? Pak Purwo ya, Pak Purwo. Pak Purwo Damkar Surabaya yang teman-teman lagi pada nobar. Iya Pak. Selamat sore, salam kenal Pak. Ya silakan Pak, selamat kenal juga Pak. Kalau 5 langkahnya sudah benar sebenarnya. Sudah benar ya? Benar, perencanaan, pencegahan, persiapan, respon, recovery. Sudah benar Pak. Jadi kami di sini memang sudah sering sih untuk masalah penanganan darurat. Cuman dalam hal ini kami butuh juga sharing dari jenengan yang dari swasta ya Pak ya. Jadi oh iya, oke, swasta Pak ya. Ini mungkin untuk ke depan perencanaan untuk kota Surabaya bagaimana? Oh, oke. Jadi sementara kami nyimak dulu gimana? Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, saya senang banget. Oke, baik. Nanti kita diskusi Pak ya. Baik. Baik, selanjutnya ya. Siap, lanjut Pak. Oke. Nah, oke. Nah, kita mulai tahap pertama perencanaan. Pertama kita identifikasi bahaya dari mana saja sumber-sumber api itu. Terus kita siapkan peralatannya. Buat prosedur. Satu lagi prosedur ya. Prosedur emergency. Terus membuat emergency response team tanggap darurat kalau di pabrik ya, di kantor pun sama. Terus kita perlu juga memberikan pemahaman untuk semua orang tentang kebakaran ini, ada sosialisasi, dan tidak hanya pada karyawan tapi pada kontraktor dan tamu juga. Ini tahap awal ya perencanaan. Oke. Ini kira-kira dilihat seperti apa sumber api itu, sumber panas. Sumber panas itu beragam ya. Oke. Mulai api terbuka, ekor api langsung, dari listrik. Ini banyak kejadian juga kebakaran karena listrik, atau lagi kerja panas seperti pengelasan, ada percikannya, atau merokok. Ini banyak kejadian merokok ya. Ada juga zat kimia namanya arson, bisa menimbulkan api, reaksi kimia atau dari alam. Nah ini kasus yang terjadi di beberapa kilang minyak itu adalah kena petir, Pak. Walaupun sebenarnya tangki itu harusnya udah penangkal petir, ada yang lepas juga kena petir dan terbakar. Satu lagi adalah listrik statis ya. Listrik statis itu adalah elektrik ya yang terjadi dalam saat proses dan menimbulkan percikan. Nanti saya jelaskan ya seperti apa itu.
Tapi utamanya adalah kita pahami dulu dari mana sumber-sumber panas itu di tempat kita masing-masing, di pabrik kita, di kantor kita, di rumah kita, dan ini semua. Kalau rumah kebanyakan kasusnya adalah listrik, Pak. Konslet atau api terbuka. Oke. Nah, ini identifikasinya bahan mudah terbakar. Ya, kita minimal gimana mencegahnya? Ya, tempatnya dipisahkan ya. Jadi biasanya material itu kan ada tanda flammable material yang bahan mudah terbakar, dipisahkan. Jadi dipisahkan bahan mudah terbakar jangan dekat dengan bensin, di jauh tempatnya. Itu salah satu cara untuk penanganannya. Kedua, aliran listrik. Ini sering kejadian kebakaran karena konslet. Coba kita cek seperti apa sistem pengamanan angkat listrik. Biasanya kabelnya tuh, Pak. Isolasi kabel ataupun overload, itu sumbernya di sana. Kalau faktor alam misalnya petir, ya kita pakai penangkal petir. Kalau proses produksi seperti ngelas, ada benda berputar, ledakan. Nah, ini biasanya ada pakai pelindung. Pelindungnya atau pakai permit, ada apa caranya di industri. Dan satu lagi karena listrik statis, ini pakai grounding dan grounding. Ini pengalaman saya dulu di perusahaan kimia. Jadi Bapak lihat kalau di grounding board itu di pipa-pipa yang menyalurkan bahan kimia ataupun fasilitas lain, ada kabelnya, Pak. Kabel kecil itu grounding masuk ke tanah, dan bonding. Bonding itu antara penghubung itu dipasang dipasang kabel. Itu adalah syarat untuk mencegah terjadinya listrik statis. Dan ini mungkin aneh ya, kok bisa jadi gitu kan, nggak ada api, kok masih terbakar. Itu terjadi, Pak. Dan pengalaman saya dulu waktu di pabrik kimia, ada kejadian tanpa ada api, tiba-tiba terjadi kebakaran. Ya itu tadi, ada grounding, ada listrik statis. Dan ini ya harus orang yang ahli ya untuk memasang ini semua. Ini contoh-contohnya. Ini tahap-tahapannya, mungkin saya lewat aja seperti tadi itu, apa yang kita lakukan. Nah, ini contoh standar operasi. Ini contoh nih Bapak Damkar datang ya ke sebuah perkantoran yang terbakar ini. Jadi salah satu cara juga adalah kita buat SOP. SOP itu adalah standar prosedur ya, yang disampaikan pada semua pihak. Kalau di pabrik, untuk ngelas, green dot, ada prosedurnya hotbox. Jadi minimal kalau orang ngelas itu, standar pabrik itu di sebelahnya itu ada APAR. Itu standar. Kalau nggak ada APAR, nggak boleh. Terus pengujian peralatan. Juga yang lain adalah penyimpanan gas bertekanan. Nah, ini gas-gas yang berbahaya di industri itu harus khusus penanganannya. Kalau nggak bisa meledak. Bahan kimia, ya kayak tadi bahan kimia ya. Bahan kimia terutama yang mudah terbakar itu dipisahkan juga. Yang lain adalah prosedur penggunaan sarana alat pemadam kebakaran. Ini pun perlu ada prosedurnya, karena banyak orang nggak tahu seperti APAR. APAR itu orang alat pemadam api ringan ya. Orang nggak tahu gimana caranya itu. Harus kita sampaikan prosedurnya. Terus tentang evakuasi dan komunikasi saat darurat. Oke, jadi inilah tahap-tahap awal perencanaan. Oke, pertama kita buat perencanaan. Seulang lagi, kita udah tahu kondisi bahayanya, dan buat prosedur, dan buat timnya. Oke. Nah, tahap kedua adalah pencegahan, mitigasi. Bagaimana kita mencegahnya? Pertama, kita pastikan gedung kita, pabrik, ada sesuai dengan pencegahan standar pencegahan kebakaran. Peraturan pemerintah ataupun internasional. Jadi sebenarnya kalau pabrik yang benar itu pas mendesain udah ada masuk tuh standar amannya dari api. Terus ada pencegahan dan ada proteksi. Nanti saya jelaskan ini ada undang-undangnya ya. Jadi ini ada undang-undang pemerintah, peraturan Menteri PU nomor 26 tahun 2008. Jadi standar proteksi itu ada dua, ada proteksi aktif dan pasif. Diingat ya. Ada dua, proteksi aktif dan pasif, dan satu lagi adalah SOP-nya atau standar untuk penanganan kebakaran. Dan fokusnya 3, untuk life safety, penyelamatan orang, properti, peralatan, dan lingkungan. Lingkungan maksudnya, kan kalau kebakaran itu nanti kan ada dampak lingkungan, bisa juga kebocoran ataupun pencemaran. Jadi 3, tapi yang utama adalah orang. Jadi dalam kebakaran itu, kalau kita milih menyelamatkan orang atau peralatan, yang pertama adalah orang. Baru setelah itu peralatannya. Oke, saya akan jelaskan ya, apa aja yang aktif dan apa aja yang pasif. Oke, ini syaratnya kalau di proteksi kebakaran di sebuah gedung ya, minimal akses air pemadam kebakaran cukup. Ini banyak kasus, pas ada kebakaran airnya nggak cukup. Terus sarana penyelamatannya,
sistem proteksi, peralatan, dan pengawasan dan pengendalian alat itu sendiri. Ini penting karena sering kejadian juga pas ada kebakaran hidrannya nggak bisa nyala gitu, karena rusak, karena nggak dicek ya. Ini sejelaskan singkat ya. Jadi ada proteksi aktif dan pasif. Intinya aktif itu kalau ada kebakaran, ada apa, dia bisa langsung bertindak. Contohnya apa? Ada detektor asap, api ataupun panas. Jadi kalau ada detektor ada api, dia akan menyalakan sistem dan nanti air akan keluar dari sprinkler. Itu proteksi aktif ya. Ada alarm, bisa otomatis ataupun manual, tabung pemadam kebakaran, APAR, hidran, dan sprinkler. Jadi ini semua aktif kalau ada kebakaran, bisa langsung karena alatnya ya, seperti detektor, ataupun karena orang. Jadi APAR itu diambil dulu kan, APAR kita ambil, kita gunakan. Kalau hidran, di pabrik itu ada yang otomatis. Jadi kalau ada asap, ada api, dia akan menghidupkan sistemnya, menghidupkan pompa, nanti hidrannya akan nyala, dan air akan keluar dari sprinkler. Sprinkler itu, nanti saya lihat gambarnya ya, kalau di atap gedung itu suka ada kan, kayak kecil, lubang kecil itu, ada air keluar dari sana. Ini aktif, dan ini ada pasif. Pasif itu apa? Nah ini, jadi maksudnya pasif itu, tidak ada apa-apakan, dia tuh udah bisa menangani kebakaran. Jadi udah desain dari gedungnya sendiri. Pertama adalah sistem kompartemensi. Jadi pas ngerancang gedungmu dipisah. Gedung risiko tinggi sama yang lain dipisahkan. Kalau di pabrik itu tempat tangki dengan kantor harus terpisah, jangan dekat, itu contohnya. Sarana evakuasi dan alat bantu. Jadi kayak emergency door segala macamnya, tempat evakuasi itu adalah pasif. Pengendalian asap ada fire damper, smoke damper, fire stopping, dan fire retardant, pelamat api. Ini barang-barang yang udah ada tanpa maksudnya bisa berlangsung tanpa support manusia. Kalau ini perlu support manusia atau dari sistem. Kalau hierarkinya bisa eliminasi, substitusi, teknis, administrasi, dan pelindung diri. Jadi eliminasi itu kita menghilangkan potensi bahaya. Misalnya di dapur kan sering kejadian kebakaran. Nah, di beberapa tempat, pabrik ataupun kantor, nggak boleh lagi tuh pantry-nya di kantor harus dipisahkan. Setelah banyak kejadian itu kita menghilangkan bahaya kebakaran karena ada di dapur. Oke? Atau kalau di rumah, ya nggak masuk ke dapur, kita beli, contoh eliminasi. Substitusi, kita ganti material. Nah, ini udah banyak kejadian sekarang ya. Sekarang kan rata-rata gedung itu nggak pakai jendela kayu, tapi aluminium. Nah, ini kita ganti kayu yang sudah terbakar, kita ganti dengan aluminium yang resikonya lebih rendah. Pengendalian teknis, nah ini pakai rancang bangun, nanti saya coba jelaskan bagaimana kita merancang secara teknis. Administrasi, kita pasang rambu, peta kebakaran, training, dan terakhir adalah alat pelindung diri. APAR yang paling ringan atau APD. Nah, ini kira-kira ini contohnya tadi ya, yang saya jelaskan tadi itu. Ini APAR ya. APAR itu singkatan alat pemadam api ringan, dan beda-beda ukurannya, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ini sprinkler. Sprinkler ini nih. Nanti kalau ada itu dia pecah, ini ada kaca pecah, air akan keluar. Ini selang hidran, pompa hidran, ini hidran. Nah, inilah hidran. Ini banyak kita temukan di tempat umum ya. Di pasar, di mana. Ini maksudnya kalau ada kebakaran, pemadam kebakaran akan ngambil air dari sini. Tapi banyak kejadian hidrannya udah rusak, sehingga pas ada mobil pemadam kebakaran datang ngambil air dari sini, nggak ada airnya. Itu banyak kejadian ya. Jadi karena itu kita harus jaga juga fasilitas umum ini hidran di pabrik ataupun di tempat umum. Ini peralatan-peralatannya. Kalau tim pemadam kebakaran harus tahu semua ya alat-alat ini. Nah, ini adalah emergency door. Ini adalah salah satu fasilitas yang pasif. Emergency door ada standarnya, ada lambangnya ini, tulisannya, dan modelnya sama merah ini kan. Dan ini adalah standarnya emergency door itu, pertama dia tuh harus buka keluar. Nah, buka keluar karena harus kalau ada sesuatu terjadi orang cepat keluar, dan tidak ada pakai engsel gitu. Jadi dorong bisa buka, dorong kebuka. Dan nggak boleh dikunci.
Standarnya itu emergency exit door. Dan ini banyak kejadian di industri. Pertama, orang karena ini emergency door yang dipakai, akhirnya orang nyimpen barang di sini. Sehingga pas saat terjadi kebakaran, dia nggak bisa keluar, terhambat. Atau juga mungkin ada yang tidak paham ya, emergency door dikunci. Harusnya nggak boleh dikunci. Nah, ini standar ya, harus ada di setiap bangunan gedung segala macamnya. Nah, tapi ada contoh-contoh kasus yang standar di gedung itu tidak digunakan ya. Apa diperlukan? Ini contoh kasus gini. Saat terjadi kebakaran sebuah pabrik, pekerja berdesak-desakan keluar. Karena pintu yang sempit, sehingga ada korban yang luka, mati, terinjak, atau terkurung di ruangan penuh asap. Ini ingat ya, ada orang meninggal itu bukan hanya karena api, tapi karena asap. Jadi pabrik mau keluar, dia buru-buru, pintunya kecil. Desak-desakan, ada yang tertinggal, akhirnya ada yang meninggal juga. Karena itu standar desainnya adalah pintu itu harus ada ukurannya sesuai dengan jumlah orang di gedung itu. Ini contoh gambar seperti ini nih. Ini saya ambil contoh gambar aja ya. Ini pada suatu kasus emergensi, orang kan tiba-tiba harus keluar dengan cepat. Misalnya di tempat umum lah ya, bioskop, ataupun di gedung pertunjukan, atau lapangan bola, ada kejadian orang keluar. Pintunya sebanyak ini, walaupun besar, tapi kalau orangnya banyak tidak. Nah ini standar, ini kalau Indonesia SNI ya, SNI 031746-2000. Kalau standar dunia itu NFPA ya, NFPA 101 safety code. Ini ada ukurannya. Lebar pintu itu berapa banyak? Berapa lebar? Tergantung jumlah orang. Ini contoh kebakaran sini ya. Tempat umum tuh misalnya kayak rumah sakit ya, rumah sakit, sekolah, atau bioskop yang tempat umum harus lebar. Tapi kalau kita perhatikan, gedung-gedung yang bagus, rumah sakit yang bagus itu pasti lebar pintunya. Sehingga kalau ada sesuatu apa terjadi, orang cepat langsung lari keluar. Ini adalah satu contoh desain yang udah ada standarnya. Jadi kalau orang perancang bangun yang baik, yang benar itu, dia sudah merancang. Ini gedung ini berapa banyak orangnya, seperti apa pintunya, bagaimana aksesnya. Pengalaman saya dulu merancang pabrik, ya seperti ini. Pintu itu harus disesuaikan jumlah ukurannya. Ini contoh gambar juga ya, kalau ada kebakaran. Oke, kembali lagi. Kasus lain adalah penumpang bis meninggal karena kehabisan napas terperangkap asap dalam bis karena sulit keluar. Jadi pintu emergency tidak tersedia atau sehingga terlambat keluar. Karena itulah sekarang standarnya kendaraan umum itu harus pakai pintu darurat. Ini kalau bis saya perhatikan itu selalu ada pintu daruratnya. Tapi kendaraan umum lain tidak ya. Itu standar seperti itu. Dan ini banyak kejadian, ada bis yang terbakar, orang meninggal di dalam karena nggak bisa keluar. Kasus lain ada di pabrik. Pabrik itu kan ada namanya operation control ya, control room. Biasanya di tengah ada mesin-mesin. Kalau ada kebakaran, ada kasus mereka tuh nggak bisa keluar, terkurung di sana dan meninggal. Nah, karena standar dunia itu setiap ruangan yang ada orang itu ada 2 akses pintu. Jadi kalau ada satu pintu yang tertutup atau ada kebakaran, dia bisa punya yang lain. Ini adalah standar umum kalau kita bangun gedung itu harus ada 2 akses pintu, minimal 1 untuk akses keluar. Nah, contoh sederhana untuk rumah kita, Pak. Minimal rumah pun harus ada 2 pintu itu. Pintu depan, pintu belakang. Jadi kalau ada sesuatu kejadian kebakaran dapur, kita bisa keluar tempat yang lain. Dan ini banyak kasus, terutama maaf ya di rumah-rumah yang kecil, di rumah-rumah di gang segala macam, pintunya hanya 1. Sehingga pas ada kebakaran di ruang tamu, dia nggak bisa lari kemana-mana, terkurung di sana. Karena kita nggak buat ini ya, nggak buat desainnya. Tapi kalau Bapak perhatikan pabrik atau gedung yang besar segala macamnya, yang pakai desain, pakai standar, itu dia pasti ada 2 pintunya. Dan ada 1 pintu emergency. Oke. Nah, terus yang lain juga adalah di operator di pabrik itu ada kasus tadi ya. Ini pengalaman saya dulu juga waktu di pabrik petrokimia. Ada orang meninggal karena dekat dekat boiler. Boilernya terbakar meledak. Kenapa? Ya dia dekat sana. Ledakan boiler karena ke tempat dia. Nah, sehingga operator yang bekerja di pabrik yang berisiko tinggi harus dilengkapi dengan pintu tahan api dan tahan ledakan. Ini ada standar yang standar SNI. Nah,
Ini standar-standar ini semua adalah bagian dari bagaimana kita mencegah terjadinya kebakaran. Tapi biasanya perusahaan kecil atau rumah kecil tidak membuat seperti ini. Nah, tapi kalau kita udah punya ini, kita akan mengurangi risiko terjadi seperti inilah ya. Kalau pintunya cukup, kita akan bisa menghindari risiko orang terkurung atau tidak bisa keluar. Karena ini ada teorinya, berapa banyak orang, berapa kecepatan dia keluar. Ini contoh gedung ya. Nah, ini contoh adalah di mobil bis. Ini mobil bis, saya perhatikan di samping terus ada ini. Sekarang ada ini. Itu darurat. Nah, ini kayak seperti ini nih. So, banyak kejadian, bis terbakar, penumpang di belakang nggak bisa keluar deh. Nah, ini pintunya. Coba cek ya, kalau kita naik bis harus ada ini. Dan minimal di mobil kita sendiri ada inilah. Nah, ini coba saya tanya nih masing-masing kita sendiri. Di mobil kita ada apar nggak? Ada apar, ada kotak ketiga kan standar. Banyak kejadian, mobil kita tuh ada apar, tapi udah lama nggak diisi ulang. Sehingga pas ada kebakaran, udah nggak bisa keluar, karena pressure tekanannya udah nggak ada. Nah, satu lagi adalah ini nih, bis tingkat. Sekarang kan ada bis tingkat nih. Bis tingkat ya, karena jalan tol udah ada di seluruh Jawa. Sekarang ada tuh bis tingkat, Bandung Surabaya, Bandung Blitar. Nah, saya mau nanya nih, kita diskusi aja ya. Kalau bis tingkat, ini nih penumpang yang di kabin atas. Kalau ada kebakaran, gimana coba exit-nya? Cara pengamannya? Nggak mungkin lompat ya, Pak. Ya, gimana coba aja, Pak? Silakan, kita diskusi ya. Ya. Ayo, Bapak Ibu. Ada ini pertanyaan dari Pak Esa. Mana kalau ada eksiden di lantai kedua? Ya. Kendaraan. Solusinya bagaimana gitu? Apa penumpang lompat dari atas? Nah, kita tanya lagi nih, Bapak Pro dari Surabaya ya. Gimana, Pak? Kalau mobil tingkat ini, Pak? Pak Pur. Izin jawab, Pak. Ya, silakan, Pak. Kalau bis tingkat, ya, itu biasanya kan di saat tangga yang menuju ke atas, ya, itu pasti di belakang, paling belakang, Pak, timbang di depan. Ya, itu sebagai pintu emergensi, tangga sebagai tangga emergensi juga, Pak. Oke, jadi itu ke bawah, Pak, turun ke bawah deh, itu dari bawah turun dia. Ya, langsung turun ke bawah, Pak. Oke. Tapi sebelum pintu itu ada pemecah kaca. Kalau oke. Yang saya pernah naik loh, Pak ya. Iya, oke. Ya, betul. Nah, itulah pemecah kaca itu, Pak ya, kayak palu gitu ya. Ya. Mereka kan sering nggak paham tuh, Pak ya, apa gitu ya. Sebenarnya kalau kebakaran dipukul aja gitu kan. Ya. Oke. Terima kasih, Bang ya. Dan emang ini kita perhatikan di sini ya. Ini ada pintu ini, harus kita cek. Tapi sering kejadian itu yang pengurus bis diisi kayu barang-barang sini, Pak. Pas darurat nggak bisa keluar orang gitu. Oke, jadi ini untuk minimal keselamatan kita sendiri. Kalau kita naik bis segala macam, coba perhatikan seperti inilah. Ada fasilitas yang emergency exit kalau ada kejadian. Ini kasus seperti ini ya. Oke. Dan bis tingkat, karena beberapa bis tingkat juga ada yang di sini, Pak, di kaca, Pak. Jadi di kaca. Dan ada orang ya kan harus cepat ya. Ada ini ada diskusi aja, dia pengen harusnya ada semacam kayak tangga di sini ya. Orang kalau ngumpul pulang turun ke sini semua, kalau penumpangnya banyak bisa terlambat juga gitu kan. Karena bis ini kan sini di belakang ya, Pak. Ini di sini. Kalau kebakaran di sini, orang atas susah lari dia. Ya, sekitar engine ya. Ya, engine-nya di sini kan. Engine belakang biasa. Oke, terima kasih Pak Ani. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Ini tadi di bis ya. Yang kasus lain itu adalah ini banyak kejadian juga di Indonesia, di bioskop atau di mana kebakaran itu orang panik. Apa namanya? Panik biasanya. Ya panik. Pas keluar susah di sini karena pintunya kecil. Dan ini banyak kejadian. Nah, ini saya ingatkan nih, terutama juga nih di kampus ya. Pak Boni, teman-teman yang di kampus juga perhatikan pintu di kampus kita, pintu depannya itu
Kira-kira cukup nggak kalau tiba-tiba kebakaran siswanya lari keluar semua masih bisa? Ya harus dicek gitu ya. Ya. Nah, coba deh, nggak tahu nih Pak Boni atau siapa ya, Atma Jaya atau di mana? Gimana gedung kampusnya, Pak? Akses pintunya udah cukup tuh kalau ada sesuatu emergency? Halo? Oh, nggak ada Pak Boni ya. Atau dari kampus yang lain siapa ya? Dosen Saya yang lain? sendiri, Pak. Oh ya, Pak Aris gimana? Oke, Pak Arisnya di gedungnya, di kampusnya? Wah ya, kalau di kita agak riskan juga karena ukuran mungkin cuma 3 personil aja bisa. Dan ada 2 titik, 2 titik pintu aja. Sementara lantai sampai lantai 4. Oh, ya itu Pak. Cek lagi nih Pak Aris. Baik, siap. Ya, coba ini contoh kasus ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi harus persiapan untuk yang terburuk ya. Waspada kan? Ya, waspada. Oke, terima kasih Pak Aris. Saya lanjutkan ya. Jadi ini tadi gate juga sama pintu ini adalah penanganan pasif ya. Dan ini harus kita rancang dari awal. Kita ngebuat. Nah, ini contoh-contoh standarnya. Ada Indonesia itu ada SNI, kalau dunia itu ada NFPA Amerika ya. Ini ada standar-standarnya. Dan yang biasa dipakai itu pengalaman saya dulu tuh ini NFPA 101. Ini standarnya ya, Life Step Facility Code. Ini standarnya udah lengkap nih. Kalau kita bangun gedung atau pabrik, lengkap detail seperti apa standar yang kita gunakan. Ini alarm segala macamnya. Ini dunia. Indonesia pun ada lengkap ya. Peraturan Menteri PU nomor 25. Ada SNI pun lengkap. SNI nomor-nomor ini ya, nomor kebakaran. Ada juga perancangan nih, perencanaan pemasangan sarana jalan. Ini ada nih, SNI 03 ini. Ini bisa dicek Paris ya, arsitek ataupun sipil. Kalau perancangnya benar tuh saya pakai ini deh, SNI ini. Ini kalau kita bicara ideal ya, tapi sering kejadian orang buat aja ya. Tapi kalau kita tahu sekarang, kalau kita ada arsitek atau desainer mengerancang pabrik atau gedung kita tanya mana Pak standar SNI-nya gitu. Untuk pengamanan kita. Kebetulan saya juga lagi membantu ada yang membuat rumah sakit di Bandung. Saya coba review itunya. Minimal pintunya itu harus orang cukup. Tiba-tiba kebakaran, semua pasien bisa keluar. Itu ada rumus-rumusnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi adalah standar-standar teknis ya kita siapkan untuk itu. Ya, sebelum ini mungkin saya tanya juga, mungkin Bapak Ibu yang ada pengalaman nggak di tempatnya, di pabriknya atau di gedungnya, yang kira-kira contoh udah bagus ya sistem pengamanannya, sistem perancangan seperti ini. Silakan, ada bisa sharing? Ayo Bapak Ibu, di sharing untuk di masing-masing tempat lokasinya gitu ya Pak Hendra. Iya. Mudah-mudahan bisa saling. Nah, ini nih, Bu Arifta nih, Arifta Pradana, coba dibuka ya. Ayo Arifta. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Oke, sekedar tanya juga ya Pak ya ini sama sharing. Jadi gini, di tempat kerja saya itu untuk masalah tangga, karena dulunya itu mungkin bangunan rumah Pak. Iya. Jadi itu kan tangganya melingkar ya. Iya. Bentuknya melingkar dan itu lebarnya sempit, cukup untuk satu orang saja. Nah, sedangkan sekarang ini sudah dipakai untuk kantor. Jadi ada banyak orang nih di sana, di lantai 2 kan, lantai 2. Nah, itu dulu ceritanya pas waktu ada kejadian ada yang pingsan, itu untuk evakuasinya itu repot. Nah, untuk standar tangga sendiri Pak, untuk perusahaan itu lihatnya di mana ya, atau standarnya ini mengacu kepada apa ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfa. Ya, ini kasus real sekali Pak ya. Kayaknya karena rumah jadikan kantor ruko ya. Ini bisa lihat ini ada SNI-nya Pak ya. SNI-nya di sini ini nih. SNI nanti ini ya. Nah, ini nih 03/17/2000 ini ada nih SNI untuk itu kok. Perencanaan tata letak segala macamnya. Dan menurut saya Pak emang harus diganti. Jadi tanggal lingkar itu kan rumah, bisa rumah Pak ya. Kalau udah kantor harus diganti Pak, karena orangnya banyak. Iya, banyak. Nah, jadi itu salah satu contoh yang harus kita rubah ya, sesuaikan dengan ini semua. Ini ada standarnya Pak. Lihat aja SNI itu ada kok. Atau kalau enggak cari di NFPA 101 ini. Ada itu standar. Dan saran saya mending lebih bagus di ini coba direnovasi dikit daripada kejadian nanti kan lebih parah kejadian Pak. Iya, itu yang repot. Oke, terima kasih banyak Pak masukannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi udah mitigasi. Sekarang persiapan itu adalah
bagaimana kita menghadapi kebakaran sendiri. Pertama, kita harus mengecek maintenance peralatan pemadam kebakaran secara berkala. Karena sering kejadian hidran atau APAR itu pas kejadian, pas kebakaran nggak nyala malah. Ternyata mempat. Nah, kita harus berkala. Kalau di pabrik itu minimal sebulan sekali kita buka hidrannya. Pompanya, nah ini Bapak Damkar ya tahu ya. Pompa itu kan ada ininya Pak, presurnya. Presurnya itu ada standarnya. Saya lupa lagi berapa bar ya. Terus cek. Biasanya Damkar akan datang ke tiap pabrik, Indonesia ngecek tahun sekali. Ini tekanan pompanya masih cukup atau enggak gitu. Sering kejadian, tekanannya kurang, pas kebakaran, lantai, ini apa airnya? Harus dicek. Terus kita adakan training, tentang fire, dan simulasi. Nah ini, emergency drill. Ini perlu dilakukan, kenapa? Karena orang sering lupa. Kalau udah kebakaran, orang panik itu suka lupa, Pak. Nah, tapi kalau udah latihan, orang akan ingat. Terus siapkan juga jalur evakuasi jalur untuk ini kita pergi kalau kondisi ini. Termasuk nih Paris nih di kampus juga Paris perlu nih Paris di kampus nih. Iya. Kemana jalur evakuasinya untuk keluar ya. Terus yang lain alur komunikasi darurat, emergency contact list. Nah ini di tiap kantor pabrik minimal kita punya nomor. Pertama nomor damkar. Nah ini Bapak sudah banyak tahu ya. Nomor damkar ada nomor rumah sakit. Dan itu sekali-kali dicoba Pak di katop untuk coba masa tingkat kejadian itu pengalaman saya dulu Pak ya. Kita punya nomor damkar simpan tuh untuk emergency. Tahu-tahu ada perubahan nomor. Pas ada darurat kita telepon nyambung. Aduh iya. Harus diupdate ini nomornya ya. Oke. Terus buat tim tanggap darurat, emergency response team. Pemasangan rambu-rambu, tanda rambu darurat dan peralatan komunikasi ya. Bisa sirine, alarm, public address, pengumuman ya. Atau HT. Kalau pabrik besar biasanya pakai HT, hand talkie. Kita komunikasi pakai itu. Sebab kita nggak bisa kondisi gitu pakai handphone nggak bisa, Pak. Pakai telepon nggak bisa. Harus pakai HT ini. Oke, ini contoh persiapan. Ini contohnya adalah ini nih layout ya. Ini setiap pabrik, kantor harus punya layout seperti ini. Kalau kita pergi ke tempat-tempat itu kayak di hotel, tempat itu selalu ada, Pak. Nih, saya ada di sini. Kemana aja ini panah-panah ini adalah jalur evakuasi lari ke sini dan ke tempat assembly point. Assembly point nanti ada tempatnya ya kemana perginya. Ini lari ke sini dan ini alat-alatnya ada telepon, ini ada alarm dan ini ada kayak kampak. Jadi kampak tuh emang kalau darurat dipakai boleh tuh Pak. Kalau kayak ada kebakaran kan listrik mati pintu nggak bisa dibuka pakai kampak. Ini hidran, Pak hidran. Ini APAR. Ini dan ini ada ini lift. Lift itu maksudnya kalau kebakaran jangan dipakai. Dan ini tangga. Dan ini di setiap gedung yang terutama gedung bertingkat harus ada. Misalnya di kampus ataupun di pabrik harus ada ini. Dan saya minta sekarang kalau bisa coba dibuat lah ya, yang belum ada juga. Paris di kampusnya ada Pak ya? Untuk layout seperti ini tidak ada Pak, tapi kalau di industri ada. Ya buatlah pabrik dari kampus buat ya. Yang teman-teman Apna Jaya juga coba dibuat lah. Kita tahu kalau ada apa-apa itu. Jadi kita tahu kemana. Dan itu tadi perancangannya benar itu. Tiap ruangan tuh harus 2 pintu emang. Ini 2 pintu ya. Jadi kalau ada kebakaran di sini, orang bisa pintu lari ke arah yang lain. Ini standar benar ya, standar yang benar. Kecuali orang-orang yang kecil. Dan ini kasus kemarin nih terjadi minggu lalu di Bandung, ada kafe yang terbakar, begitu. Kan ada kafe-kafe tertentu emang tempat masaknya di depan, dekat pintu, Pak. Coba perhatikan ya, restoran dulu ya, dekat pintu itu. Pas kebakaran di sana, orang nggak bisa keluar. Nah itu coba perhatikan juga ya, rancangannya benar itu. Kalau restoran segala macam itu harus ada pintu darurat yang jauh dari dapur kebakaran. Oke, ini satu lagi layout ya. Jadi ini persiapan dan ini harus ada di setiap tempat dan harus dijelaskan pada semua orang. Dan ini sign-signnya dipasang. Nah ini signer rambu-rambunya ya. Ini fire exit. Nama api ini assembly point tempat berkumpul lambang seperti ini. Tempat berkumpul. Ini untuk alarm. Ini kotak P3K, APAR. Dan ini nih. In case of emergency break glass. Nah ini kalau kita perhatikan ya di beberapa tempat itu kan pakai kaca.
itu harus dihancurkan dulu, maksudnya untuk menghidupkan alarm atau mencet api. Nah, sekarang kita diskusi aja deh. Kenapa kok perlu pakai gini nih? Ada break pas perlu dihancurkan gitu kacanya sebelum kita mencet tombol itu, tombol alarm kebakaran. Coba kita diskusi aja ya. Kenapa kok harus kita hancurkan? Kan orang yang bingung dia, wah kok dihancurin, nggak mau dihancurin gitu. Padahal tombolnya itu di dalam. Coba deh kita diskusi ya. Kenapa kok perlu dihancurkan? Kenapa harus pakai kaca? Silakan, ada yang tahu? Silakan. Dari tim damkar mungkin bisa. Oh, ya. Dari tim damkar. Ya udah nah, ini nih. Pak Purwo nih guru kita nih. Coba Pak Purwo, kenapa Pak? Pasal pakai itu dulu Pak, ada kaca, harus dihancurin Pak. Kok nggak langsung aja gitu? Oh di chat ada yang jawab tuh Pak. Apa katanya? Takut ada orang yang tidak bertanggung jawab. Iya betul. Siapa namanya coba? Atau suruh bicara aja dari sini. Itu dari Aris Tiara, boleh? Aris Tiara supaya tidak mudah dipencet sama orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Ya halo, betul ya. Sore Pak. Ya silakan Pak Aris. Iya, itu kalau nggak ditutup kan orang bisa tersentuh atau sengaja Pak. Nah ya betul Pak. Betul itu Pak. Ya, pengalaman saya dulu pabrik itu ada orang iseng. Atau kalau nggak gini, ada orang bawa scaffolding, angkat barang, duduk aja, langsung bunyi alarm itu. Iya. Nah karena itu pakai ini. Dan ini ada kasus real ya. Saya baca di media itu 2 minggu lalu. Pas naik pesawat ada anak kecil tanpa apa dia bukain itu pintu darurat pesawat sehingga akhirnya pesawatnya balik lagi. Itu ada kejadian ya. Jadi yang benar kata Baik, dia barang yang emergency seperti ini bisa dilindungi. Ada pakai kaca, pakai apa supaya orang ya pertama tidak sengaja atau anak kecil main-main pencet aja sama dia bunyi kan. Oke, terima kasih Waris ya. Ini contohnya sering kita lihat ya, dan saya harapkan minimal kita semua tahu lah tanda-tanda ini. Itu ada chat kita, ada yang di chat juga Pak Hendra. Apa katanya? Ada di chat yang menanya tentang standar jumlah APAR di gedung. Oh iya. Bisa dari luas ya? Ya, jadi kalau APAR itu dari luas. Kalau seingat saya tiap 15 meter persegi itu 1 APAR. Itu yang saya ini dulu ya. Nggak tahu nih, mungkin ada Bapak Damkar juga ada standarnya. Itu bisa kita lihat ada standar SNI-nya. Jadi kita hitung berapa luas suatu tempat, berapa aksesnya, dan berapa banyak APAR yang digunakan. Jadi itu jawabannya. Biasanya nggak akan jawab gitu, tapi ada itunya, ada standarnya. Dan saya ingat saya 15 meter persegi per satu itu. Pak Zul, ada bicara Pak Zul nih? Oke ya. Oke, clear Pak ya? Ya. Oke, lanjut. Nah ini APAR. Ini mungkin kalau Bapak Damkar udah biasa, tapi mungkin untuk mahasiswa sama adik-adik minimal tahu semua lah ya. Ini APAR. Ini ada tuasnya, ada handle-nya, ada pin-nya. Ini pressure gauge untuk itunya, ada selangnya, nozzle sama silindernya. Ini kenapa? Karena banyak kejadian ya. Selama waktu di kantor pengalaman saya dulu ya. Ada kebakaran, orang tuh bingung caranya. Akhirnya apa? Dilempar sama APAR apinya, nggak bisa dia. Atau ada diambil APAR, dinyalain kalau nggak bisa gitu. Dia lupa buka pinnya. Jadi kan harus dibuka dulu. Buka dulu pinnya, terus dicek tekanannya. Ini ada tanda biasanya merah atau hijau ya. Saya sering kejadian juga. Dipencet, kok nggak keluar powdernya. Ya ternyata pressure-nya udah berkurang. Nah, jadi diingat ya. Jadi buka pin, terus lihat tekanannya, terus disemprot pakai nozzle-nya ini. Dan ini ada rumusnya, saya ini pas ya. Nah ini nih, ini teorinya pas ya. Ingat ya, rumusnya pas. PASS. Pull the pin, tarik pinnya, aim of base of fear, jadi fire ya, ditunjukin ke arah mana. Terus squeeze. Squeeze itu di apa ya? Kayak dikipas-kipasin gitu. Sweep diarahkan. Ini sweep side by side, dikipaskan seperti ini ya. Jadi ini ada teorinya. Nanti biasanya kita training dari damkar ya untuk menjelaskan cara ini. Ini narik pinnya. Nah ini untuk ini saya minta deh Bapak damkar bisa bantu jelasin pengalamannya, standarnya seperti apa untuk memadamkan api dengan APAR. Silakan Pak Purwo bisa share Pak.
Lanjut Pak, kami menyimak dulu. Enggak ini Pak Purwo bisa jelasin Pak ya untuk apanya kan pengalaman kita dulu ya pas saat ini tuh. Kalau terus salah nih, apa langsung tembak apinya atau sekitarnya Pak? Gimana Pak? Di sini soalnya putus-putus ya Pak suara jenengan. Oh enggak, aparnya itu mengarahkan ke apinya gimana Pak? Langsung ya, atau sekitar dulu? Sepertinya Pak Pur kesulitan. Kurang baik sepertinya Pak Hendra. Sinyal Pak Pur kurang baik. Oke. Mungkin ada yang di chat tadi itu Pak, ada yang jawab lagi. Oke, silakan apa? Pak Robi, boleh Pak Robi? Ya, silakan Pak Robi. Di Dwiko. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Maaf saya pakai ini. Iya Pak. Sederhana saja sih sebenarnya pertanyaan saya terkait dengan masalah standar warna. Kan seperti kita ketahui semua warnanya merah. Ya, ternyata tidak melulu warna merah. Ya. Ada warna hijau. Nah, ini apakah memang distandarkan dari setahu saya di Permen itu juga tidak menyebutkan warna ya, di Permen 2008 itu. Itu satu Pak, masalah warna. Kemudian yang kedua, kebetulan di sini kan ada bapak-bapak dari Damkar ini. Ya. Dan seperti kita ketahui bersama, seharusnya kan ada pemeriksaan berkala ya terkait dengan bagaimana perangkat pengendali kebakaran di dalam bangunan gedung. Ya. Saya kebetulan latar belakang saya arsitektur Pak. Ya. Nah itu pemeriksaan berkala itu apakah memang ada sanksinya jika tidak dilakukan, ataukah ya tinggal tunggu nasib saja gitu? Karena setahu saya rasanya setiap melewati bangunan komersial misalnya mall gitu ya atau hotel, apartemen itu sangat jarang dilakukan simulasi kebakaran. Harusnya kan tidak diberitahu ya hal-hal seperti itu ke user. Nah ini bagaimana? Itu saja Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak Robi ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya jawab ya. Yang kedua nanti saya minta Pak Purwo dari Damkar Surabaya bisa bantu juga. Oke, gini Pak. Untuk Pak Robi ya, untuk desain tadi, emang ada beda Pak. Warnanya merah, ada yang warnanya ini nih, hijau gitu ya. Emang itu ada artinya Pak. Jadi merah itu emang kayak ini kan pintu exit untuk tempat-tempat fire extinguisher. Kalau yang ini tuh kayak tadi kan nih Pak, nih gambar untuk K3K, tempat berkumpul. Jadi emang ini biasanya tuh alat-alat yang lebih rendah risikonya. Kalau ini emang segera Pak, merah itu segera maksudnya. Jadi emang ada standarnya. Maaf Pak ya, saya nggak baca detailnya, tapi itu ada warna tiap alat ada beda maknanya. Tapi intinya kalau merah ya udah harus cepat, harus segera itu berbahaya. Oke. Artinya pemanfaatan penggunaan warna itu hanya dua Pak ya, merah dan hijau. Iya, merah dan hijau ya umum ya. Nanti ada juga untuk yang warna-warna lain, saya pipa segala macam. Tapi yang umum dua dulu Pak untuk yang ini. Oh iya. Atau yang tadi pemeriksaan tadi Pak ya, pemeriksaan apa segala macam. Kalau saya selalu di industri pabrik Pak ya, itu berkala tiap tahun tadi cek damkar. Pengalaman saya dulu kerja di pabrik di daerah Kerawang, itu damkar Kerawang tiap tahun ngecek. Kalau nggak dicek, itu dia nanti ada kena sanksi. Biasanya itu sanksinya administratif Pak, nggak ada ininya. Tapi karena perusahaan kita certified ISO 45001 standar keselamatan kerja, itu mau nggak mau harus ada. Kalau nggak ada. Nah tadi Bapak cerita tadi mall segala macam nggak ada, itu tadi lah Pak. Akhirnya ya udah orang tidak ada tindakan ini, dibiarin aja gitu ya, nggak ada push-nya. Sebenarnya teorinya harusnya ada Pak. Nah kalau dari damkar saya itu masing-masing daerah beda-beda ya, di Bandung, Surabaya. Kalau Jakarta pengalaman saya dulu, Jakarta tuh agak galak Pak. Ada ini nanti bisa kena sanksi oleh yang instansinya kalau pabrik atau kantor. Tapi kalau tadi kayak mall atau fasilitas umum nggak ada yang bisa handle-nya Pak. Itu pengalaman saya. Nah ini nih coba saya minta Bapak Damkar Surabaya bisa cerita Pak ya, gimana Pak kalau ada pabrik atau kantor yang tidak melakukan pemeriksaan berkala ini? Ya kan artinya semua sistem evakuasi itu kan harus terkendali Pak ya. Iya. Supaya user itu jadi aware, jadi peduli gitu kan. Iya. Ya betul Pak. Ya, emang itu ya kalau kita yang peduli Pak ya. Kalau kita yang nggak mau ya terjadi juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah mengandalkan apakah damkar atau itu akan mengecek atau tidak. Minimal kita sendiri mengecek.
Oke. Ini Bu Wulan ada yang sampaikan? Oke, ada lagi ya? Saya sedikit sharing Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, kalau kita di Pak Robi Dwiko, kita di industri Ya, itu Pak. kita ada evaluasi per bulan rutin. Tadi kan kalau di mall saya juga kurang paham. Kalau di industri kita selalu aktif latihan tanpa diberitahu para operator atau tamu. Tiba-tiba kita bikin alarm jebret satu tet. Nah, itu evakuasi mereka harus siap. Itu kita selalu mengadakan hal itu setiap 1 bulan sekali dan ada tim pemadamnya rutin, dan kita selalu berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran juga. Kita khususnya pihak industri ya, kita kasih tahu bahwa kita ada latihan khusus pihak industri aja. Jadi biar dia nggak kaget nanti tiba-tiba kawasan industri, oh ini ada alarm, bahaya. Karena terkoneksi sama link di Sekom, biasanya seperti itu Pak Hendra dan Pak. Iya, betul. Ya biasa gitu Pak. Jadi kalau security yang pakai connect, ada Senkom, ada gitu ya, dia kan connect. Kayak misalnya kawasan industri, pengalaman saya dulu di kawasan industri Kerawang, itu connect. Pabrik kejadian, dia connect dengan pengelola kawasan. Dia bisa langsung antisipasi, karena dia punya ambulan. Ini contohnya Pak, pabrik Pak ya, evakuasi orang ngumpul keluar, dan ini adalah contoh drill. Drillnya itu ada yang benar juga Pak, pakai pemadam api gini, dan ini standarnya nih, kita nutup hidung pakai sarung tangan. Dan ini standarnya alarm itu apakah alarm palsu atau benaran tetap harus keluar. Nah ini sering kejadian dulu tuh, ini mah alarmnya palsu lah, ini mah main-main aja, udah keluar, nggak boleh. Ya karena gini, kita nggak tahu nih apakah benar atau tidak gitu. Jadi standarnya apapun alarm itu apakah palsu atau benar harus keluar. Itu yang peraturannya ya. Walaupun orang bilang, udah ini mah latihan doang lah, udahlah repotin deh, kita terus bekerja. Itu yang terjadi Pak ya. Oke. Nah, yang lain adalah persiapan sosialisasi. Kita sampaikan, jadi emang harus diingatkan semua orang masalah peta evakuasi segala macamnya. Dan ini adalah contoh berkumpul di luar ya. Dan ini ada namanya fire warden. Oke gini. Ini adalah yang tim kebakaran. Oh ini ada Pak Santoso ya. Pak Santoso ada bertanya juga, silakan dibuka Pak Aris. Yap. Silakan Pak Santoso. Pak Santoso. Silakan Pak Santoso. Apakah ada standar jumlah? Jumlah apa Pak Aris? Jumlah apa nih Pak Santoso? Jumlah apar, ada hidran. Iya. Kalau apar tadi kan ada ya, ada rumusnya. Sehingga saya itu, jadi dari jumlah luas 15 meter persegi 1. Iya, iya. Kalau pintu pun sama nih, kayak tangga, ataupun pintu gate-nya, kalau ini kayak orang sebanyak ini nih. Orang sebanyak ini berarti kita harus pintu gerbangnya besar juga. Kalau kecil coba pengen sebanyak orang kan. Jadi itu semua tuh ada ukurannya. Itu Pak, masalah mikrofon dia. Oh gitu, oke. Ya udah nggak apa deh. Ada itu Pak. Jadi tadi nanya apa? Masalah apar ya? Apar ada rumusnya. Warna merah, warna krem. Ya. Itu ada semua standarnya. Jadi ya kita pelajari lagi Pak ya. Nanti itu pasti ada kok, ada maknanya. Jadi kita kalau buat di pabrik kita, kantor kita nggak boleh sembarangan. Udah, apar saya warnanya orange, apa ini nggak bisa. Ada standarnya kok. Kayak pintu emergency kan warnanya merah gitu kan. Itu ada standarnya Pak. Oke, nah terus yang lain saat ini apar juga secara umum aja. Apar juga tuh ada beda-beda jenisnya. Ada yang air, ada yang foam, ada yang powder, ada CO2, ada wet chemical. Dan ini, jadi Bapak tadi pasang apar, lihat juga penggunanya untuk apa. Apakah untuk bahan mudah terbakar, apakah untuk listrik, alat listrik, itu beda lagi Pak. Kita hanya bisa pakai ABC powder atau CO2. Nggak bisa pakai yang foam atau yang air. Karena berbahaya. Ada konslet, kita semprot pakai apar yang ada airnya, malah berbahaya jadi konslet. Ini pakai powder atau pakai CO2. Ini ada juga. Jadi ini kalau kita nanti beli apar, beli pasang, coba lihat apa di tempat sana, materialnya, kondisinya, dan nanti
apar yang kita gunakan sesuai dengan itu. Jadi kalau di gardu listrik, ya udah apar kita adalah yang folder ABC atau yang CO2. Jangan pakai apar yang lain. Oke, ini contoh apar, jadi ada standarnya juga. Apar yang kita gunakan sesuai penggunaannya. Ini tadi udah penggunaan apar, ingat pas ya. Buka pinnya, arahkan ke apinya, tembakan dan diusapkan. Pas ya, pas. Oke, ini buka pin ya. Ini orang sering lupa nih, harus buka dulu pinnya. Ini contoh evakuasi, dan ini adalah sosialisasi. Dan ini saya lanjutkan tadi ada namanya fire warden ya. Jadi emang di tiap perusahaan, pabrik atau kantor ada tim emergency, ada fire warden. Fire warden itu adalah jadi di tiap area dia tuh ngecek. Jadi ini orang ya di tempat evakuasi ini, dia terus menghitung. Misalnya karyawan pabriknya ada 100 orang, harus dihitung 100 masuk nggak? Kenapa? Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi pas ngumpul itu dicek. Pengecekan yang gampang itu adalah jadi gini Pak. Di pos security kan suka ada catatan Pak. Siapa yang masuk, siapa yang sakit, termasuk tamu. Tamu berapa orang, ada driver segala macam, kan dicatat oleh security. Nah itulah catatan daftar masuk di security lah acuan saat kita menghitung orang di titik evakuasi. Kenapa perlu kita hitung? Karena gini Pak, misalnya ada kebakaran ya, kan kita nggak tahu Pak, misalnya ada 100 orang, ternyata ada yang lagi di toilet, ada yang lagi di mana, ada yang lagi apa nggak tahu gitu ya, bisa celaka dia. Nah, fire warden itu dia akan ngecek, misalnya area dia lah, area akunting, area HR, area apa, dicek area dia. Wah tadi dia masuk nih, si ini nih, si Agus nih, kok nggak ada sekarang, dicek. Nah, fire warden itu pas evakuasi dia ngecek semua area, termasuk ke toilet. Toilet terus dibuka Pak, diketok. Kalau ada orang di toilet, ketok. Ada kebakaran, harus keluar. Nah, nanti setelah keluar semua dihitung pas nggak jumlahnya itu dengan daftar hadir tadi keluar masuk di security. Kalau pas, oke, udah aman. So, jangan sampai udah ngumpul semua, ternyata ada 1 orang sini misalnya, maaf ya, tiba-tiba ada sakit jantung, tiba-tiba ada pingsan, tiba-tiba apa-apa, nggak ketahuan, akhirnya dia meninggal. Meninggal itu bisa jadi bukan karena api, Pak, tapi karena asap. Asap di sana itu, kena asap dan meninggal. Jadi ini ya, di tempat kebakaran ingat, dievakuasi harus menghitung semua orang. Dan tidak ada yang tertinggal. Oke, itu tadi udah persiapan. Nah, sekarang bagaimana penanggulangan sendiri pas saat kejadian? Pertama, harus ada komando yang jelas. Jadi ada namanya emergency command system. Jadi satu komando, Pak. Jadi nggak boleh kebakaran ini nyuruh sana, nyuruh sini, nggak, harus satu komando. Namanya incident commander. Nanti ditunjuk oleh direktur siapa. Perintahnya jelas, tegas, dan ringkas. Jadi kalau emergency itu bahasanya jelas, Pak. Pergi atau apa, jangan bahasanya kulon, pantan, wah nggak bisa bahasa gitu. Tegas, sikap, jelas. Itu kalau pas saat emergency. Terus tindakan evakuasi. Kalau ada yang luka, kita obati dulu. Jadi ada first aid-nya, ada first aider. Di tim emergency harus ada 1 orang first aider yang tipe 3K. Role as responsibility-nya harus jelas pada saat emergency. Jadi kan ada orang bagian evakuasi, ada bagian P3K, ada bagian pemadam kebakaran, masing-masing ada tugasnya. Dan ada komunikasinya pakai handy talkie. Dan komunikasinya perintah jelas dari incident commander. Jadi biasanya kalau kejadian itu lapor pada direktur nyuruh tim emergency mengaktifkan emergency team, dan nanti ada komandannya. Komandan itulah yang mengarahkan. Pakai biasanya handy talkie. Nah, ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai perintahnya banyak. Yang ini bilang manajernya, oh pergi ke sana. Ini, oh kamu jangan. Waduh, kalau banyak perintah membingungkan orang. Jadi ingat, saat kebakaran harus jelas komandonya. Jelas, tegas, ringkas, dan 1 komando. Ini tadi ya, prinsipnya 1 komando, jalur komunikasi tegas, terus tenang dan tidak panik, tidak ceroboh, histeris atau panik. Jadi kebakaran fatality itu pertama karena luka bakar, kehabisan napas karena turun asap, atau karena runtuhan gedung. Jadi kan kalau kebakaran itu ada kayu yang patah, rusak, dia terkena itu, bisa jadi dia terperangkap di sana. Nah, atau ledakan api. Nah, ini namanya backdraft. Nanti saya jelaskan nih, Bapak-bapak pemadam kebakaran apa sekali dengan namanya backdraft ya. Ini pada saat kebakaran ya.
Jadi kalau ada orang tidur, orangnya tidak hidup, bangunkan, gunakan tangga. Jangan pakai lift. Kenapa? Karena lift itu kan nanti mati kalau ada listrik mati. Nah, ini break the glass. Jadi ini biasanya itu ada kotak poin segala macam itu pakai kaca ini. Dipecahkan dulu dan nyalakan. Telepon 911, jadi kalau ini maksudnya telepon ke damkar. Nah, ini crawl through the smoke. Jadi biasanya kan asap itu di atas. Nah, yang aman itu adalah emang kita merunduk dan ke bawah sini. Karena asap, kalau di sini kita kena asap di bawah sini. Ini standar gini, ya, dalam merunduk atau merangkak di ruangan. Karena bahayanya asap itu adalah bisa sesak napas. Ambil apar, jangan pakai ini. Dan ini satu nih, ini banyak kejadian sekarang gini. Ada kebakaran, bukan bantuin dia. Foto sama dia. Difoto, divideoin, di update status di social network, disimpan di Facebook, Instagram, di WA. Ini ada kejadian sini. Ini banyak kejadian sekarang seperti ini nih. Orang bukan bantuin, dia malah difoto itu kebakaran. Iya, itu kejadian banyak. Iya, itu banyak kejadian tuh. Jadi jangan buang waktu. Kenapa ini bahaya? Karena dia bisa kena beresiko juga. Nah, ini tahapannya ya. Jadi sebenarnya kebakaran itu agak teoritis ya. Kalau masih kecil, jadi pas awal-awal itu lebih bagus. Jadi apar itu digunakan tahap awal. Pakai apar ya, kalau apinya masih kecil, dipadamkan itu. Kalau hanya kecil, dipadamkan nggak masalah, kita nggak boleh evakuasi. Nah, tapi kalau udah membesar, ada namanya flash over, nah ini barulah kita harus evakuasi dan minta bantuan. Sampai pembakaran penuh, sampai surut. Nah, tapi pas sudah surut pun hati-hati, ada namanya backdraft ya. Backdraft ini ledakan api setelah kebakaran. Ini teorinya. Jadi kalau kita gambar seperti ini sebuah ruangan kebakar, asap awal kan asap tuh ke atas, asap di atas, ngumpul di atas, banyak, sampai apinya flash over. Over itu membesar ya, sampai terbakar semua. Nah, pas flash over itu kalau habis, tapi kalau ruangannya tertutup atau apa, ada namanya backdraft. Backdraft itu ledakan api. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi api itu kecil, tumbuh besar, ada flash over, pembakaran penuh, dan surut. Pasti berhenti itu kan. Itu contoh teorinya api seperti ini. Tapi ini bahaya di sini nih. Bahaya itu adalah pas api membesar seperti ini. Jadi apar itu kita gunakan pas awal-awal aja. Sebab kalau api udah membesar, jangan pakai apar. Pakai hidran atau panggil pemadam kebakaran. Ini harus diingat ya. Kalau apinya udah besar, apar itu nggak ada gunanya. Apar itu digunakannya pas saat masih kecil. Ini flash over, sangat berbahaya, api besar, dan surut. Nah, tapi di sini hati-hati namanya backdraft. Backdraft itu ledakan api yang terjadi pada saat kebakaran. Nah, ini contohnya backdraft ya. Ini ada tim pemadam kebakaran lagi memadamkan, tiba-tiba udah surut, meledak dari dalam tuh. Ada api, ledakan api. Ini kayak gini ledakan api nih. Ini contoh eksperimen ya. Kayak gini, kayak bola api gini keluar. Ini pun sama nih. Dan kasus pemadam kebakaran banyak yang meninggal itu kan seperti ini. Dia memadamkan kebakaran, tanpa udah mulai berkurang ya. Dia masuk ke dalam, tiba-tiba terjadi ledakan bola api tuh. Dia terpental, terluka karena ledakan bola api ini. Ini namanya backdraft. Nah, kan itu tadi, kebakaran itu kalau udah besar, harus orang ahli, yaitu pemadam kebakaran yang menanganinya. Nah, kalau orang-orang tadi umum, ini kasus saya pernah lihat ya, ada kebakaran, tim pemadam kebakaran lagi ini kan nonton, di videoin, wah diapain, di foto gitu ya. Dekat kejadian ini, tiba-tiba terjadi backdraft, meledak, dia terkena bola api ini. Ini berbahaya ya, ini backdraft. Jadi kalau udah kebakaran besar, biarkan tim pemadam kebakaran menanganinya, kita cari tempat yang aman. Yang lain juga namanya BLIF. BLIF ini biasanya terjadi di pabrik migas ya, di petrokimia. BLIF ini ledakan emang, ledakan besar. Jadi tangki biasanya kecil, apinya kecil, tapi lama-lama meledak. Jadi tangki ini ada peristiwa kimia di dalamnya itu, jadi cairan berubah jadi gas, karena ini tangkinya tertutup, akhirnya jadi bom. Ini bom nih. Kalau ledakan besar ini. Ini berbahaya, kebakaran di pabrik petrokimia. Karena ada ledakan tambahannya.
Ini kira-kira seperti inilah kalau kita belajar lagi fisika ya. Ada uap, ada cairan. Karena panas, cairan ini berubah jadi uap. Cairan uap itu kan gas itu membesar. Akhirnya dia meledak. Ini seperti inilah bola api yang terjadi ya. Ini namanya bliff dan ini backdraft. Inilah yang sangat berbahaya sehingga saat kebakaran saya ingatkan lagi ya. Biarkan tim pemadam kebakaran menanganinya kecuali nanti udah aman baru boleh kita kembali. Jadi kalaupun api mengecil, kalau belum dikatakan aman oleh pemadam kebakaran kita yang kembali. Untuk ini saya minta nih Bapak Purwo ya dari Damkar Surabaya bisa cerita dikit Pak untuk backdraft ini. Mungkin ada pernah kejadian Pak pengalaman dialami sendiri Pak? Iya Pak. Jadi gini, kalau pengalaman kami sih kalau bliff itu yang sebenarnya kami juga mau tanya Pak untuk bliff itu terjadinya kapan gitu. Karena saat kejadian kebakaran Surabaya belum pernah sampai ledakan seperti yang di mana itu kapan hari yang kilang tangki minyak itu ya. Nah, cuman kami juga perlu bertanyakan jenengan, mungkin jenengan tahu atau ada pengalaman kira-kira kalau sebelum terjadi bliff itu perlu berapa menit untuk bliff maksudnya untuk meledak gitu. Atau mungkin ada ciri-ciri Pak gitu. Yang pertama itu. Kemudian kalau masalah tadi yang jenengan jelaskan untuk prosedur tanggap darurat, kalau yang pernah kami dapat sih urutannya itu memang betul ada urutannya, cuman semuanya berjalan beriringan Pak. Jadi bersamaan Pak ya? Jadi bukan berarti kalau ada kebakaran ditanganin dulu, ditangani nggak bisa baru manggil ke damkar atau ke emergency call gitu, enggak. Tapi beriringan Pak. Jadi yang kami harapkan juga pesan dari beberapa pimpinan itu juga termasuk dari pihak Kemendagri, intinya walaupun cuman asap di telepon enggak apa-apa. Kalau saat kami datang ternyata sudah nggak ada api enggak masalah. Jadi gitu Pak. Tapi yang perlu saya tanyakan ke jenengan masalah bliff Pak, mungkin Bapak punya pengalaman kira-kira berapa lama ya Pak saat terbakar sehingga terjadi bliff, mungkin dari kubikan airnya atau gimana. Dari sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Purwo ya. Jadi bliff itu kan kayak gini Pak. Jadi bliff itu pertama kita harus tahu Pak, dalam tangki itu cairannya apa. Apakah air, kimia, biasanya masalah kimia Pak. Nah, kimia pun kita harus tahu itu kimia jenis apa. Dan dari kimia itu hanya berarti orang ahli teknik tahu ya. Nanti berproses, karena panas kan dia berubah tuh. Cairan ini berubah jadi uap. Nah ini emang ada waktunya, ada rumusnya Pak. Rumusnya berapa ininya segala macam sampai dia bisa meledak. Dan ini bisa tanda-tanda nanti kan kalau perusahaannya benar itu ada namanya pressure vessel Pak ya, safety valve. Kalau perusahaannya benar itu safety valve akan keluar dulu Pak, safety valve. Jadi ada katup pengaman, nanti akan keluar dari sini apinya itu. Kalau yang benar ya. Tapi kalau udah besar, dia akan langsung meledak. Jadi saya nggak bisa jawab langsung Pak ya. Tapi pertama kita harus tahu dulu cairannya apa dalam tangki itu. Jenis cairannya. Nanti di jenis cairan itu ya ada rumusnya lah, orang kimia tahu. Cairan itu berubah pada suhu berapa dan berapa volumenya sesuai ukuran tangki, nanti baru ketahuan waktunya Pak. Apakah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit akan meledak. Jadi saya nggak bisa langsung jawab, tapi emang bisa sesuaikan dengan jenisnya Pak. Jenis bahan kimianya apa dalam tangki itu. Misalnya kalau tangki minyak, kan ada gasolin, ada apa ya, ada etilen segala macam. Nanti dilihat berapa volumenya di sini, apakah setengah isinya atau full. Nanti bisa katakan waktunya. Dan yang tahu itu adalah operator Pak ya, operator atau ahli kimia. Jadi saya nggak bisa jawab langsung, tapi ada rumusnya dari sana, mereka bisa tahu itu Pak. Itu mungkin dari saya. Tapi pengalaman itu biasanya ini kalau di pabrik kimia. Ada bliff ini. Ada kebayang Pak Purwo ya? Iya, siap Pak Hendra. Iya. Karena kami sampai sekarang juga masih belum nemu ini Pak rumusnya. Oke. Nanti saya coba deh. Pak Purwo saya nanya nih, yang backdraft ini Pak, pernah ngalamin nggak Pak backdraft ini, ledakan tambahan setelah kebakaran? Kalau backdraft teman-teman sering Pak ngalami. Jadi memang seakan-akan mungkin juga sharing aja Pak. Jadi seakan-akan api itu padam memang di dalam satu ruangan. Begitu kami buka secara mendadak buka itu langsung meledak Pak. Contoh juga ada yang di jalan di Surabaya, saya nggak nyebut ya.
beberapa tempat itu seakan-akan lantai 2 itu padam. Ya. Tapi begitu kami buka lantai 1, ternyata ada ledakan backdraft, langsung seketika itu lantai 2 runtuh ke bawah. Wah. Seperti itu memang seperti itu. Jadi sebenarnya yang penting itu dari ya ini yang saya tertarik ke ini fire emergency response plan-nya itu tadi. Juga termasuk masalah yang kami sampai sekarang masih yang kami khawatirkan itu saat misalkan SPBU meledak. Ya. Meledak gitu Pak. Jadi sementara itu Pak Indra. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Purwo, ini kan banyak orang nih Pak, kalau kebakaran tuh orang-orang pernah nongkrong pada deket-deket, gimana tuh nahan itu? Berisiko tuh Pak. Gimana Pak Indra? Saat kebakaran kan banyak orang malah nonton deket-deket itu Pak. Gimana ya risikonya itu Pak? Ntar Pak, kok ya Pak, putus ya Pak, putus Pak. Gimana Pak tadi, pelan-pelan aja Pak. Enggak, saat kebakaran kan banyak kejadian orang tuh nonton Pak. Jadi dengan tempat kebakaran. Iya, jadi atraksi gitu ya. Gimana pandangannya itu Pak? Ya itu sebenarnya. Nggih. Kalau kebakaran orang nonton itu kayaknya tontonan massal itu Pak. Iya. Disemprot aja Pak ya. Sekalian. Di kami sebenarnya kalau untuk sampai ya sisi kota itu kami punya command center 112 Pak. Jadi begitu ada kejadian kebakaran ataupun kejadian darurat apapun itu semua meluncur Pak. Tidak hanya damkar tapi juga ada Pol PP, ada Linmas, tentara, polisi itu kita luncurkan Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Purwo. Terima kasih Pak. Pak Purwo, nanti mungkin saya coba minta juga saya coba carikan ya untuk brief tadi itu. Maksud Bapak itu kayak modal untuk bensin ya, tangki bensin berapa lama gitu ya? Iya Pak Endra. Terima kasih banyak Pak Endra. Oke. Nanti saya coba carikan infonya, nanti saya coba ini deh kontakkan ke Pak Agung tentunya. Terima kasih banyak Pak Endra. Sama-sama Pak. Pak Endra masih ada yang nanya di chat nih Pak. Oh ya silakan. Yang kalau dari Pak Idam nih Marzuki, standar darurat kebakaran kalau dokumen prioritas mana kita yang harus perhatikan? Oke. Kalau dokumen gini Pak. Biasanya kalau dokumen penting itu kan pakai di kotak api Pak, ada namanya firebox ya. Nah, kotak api itu kalau kebakaran itu tetap akan terjaga. Kalau dokumen penting ya. Tapi kalau nggak ada kotak api, apa boleh buat harus kita bawa itu. Nah, ini nih banyak kasus ya. Kayak dokumen perusahaan yang penting kan surat pajak segala macam itu simpanlah di tempat itu. Api. Kalau nggak ada kotak api itu, ya Bapak harus di sebuah tas yang mudah dibawa. Ini praktisnya Pak ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya kerja di beberapa perusahaan besar itu selalu ada kotak api pengaman itu. Kotak itu akan walaupun kebakaran, udah tetap rusak. Tapi kalau nggak ada, ya itu tadi Pak, emergency kita siapkan satu tas yang lengkap, lari. Siap gitu ya. Iya siap. Dan ini satu sharing menarik juga Pak ya. Pas kebakaran di pabrik kantor ya, orang kan pada pergi lari Pak ya. Itu ada satu kasus, ibu-ibu, aduh, dompet saya ketinggalan katanya, gimana gitu. Dompet saya kebakar, gimana katanya, hilang di sana gitu ya. Balik lagi. Tapi dilarang samain, nggak boleh. Tapi kalau dia masuk kan bahaya terbakar. Dia harus merelakan resiko lah. Dompet ataupun surat-surat pentingnya hilang, terbakar ya udah resiko itu. Nah, jadi ini penting hal juga bagi Bapak Ibu kerja di kantor yang padat segala macam. Surat-surat penting, dompet apa segala macamnya itu HP gitu penting-penting itu ada dalam genggaman. Jadi pas saat kebakaran, panik ya. Itu dulu bawalah. Itu sama barang-barang pentingnya lainnya, laptop, penting pergi keluar. Jangan sampai panik lari, balik lagi. Kalau udah kebakaran, dompet sama handphone saya ketinggalan di kantor tuh Pak, kebakar. Udah, relakan aja udah. Daripada Bapak Ibu terbakar, meninggal, korbankan sajalah HP dan dompet itu. Itu Maris contohnya Maris ya. Siap. Ini Pak Robi juga tuh. Pak Robi boleh silakan langsung mengenai Permen 26 2008 Pak. Pak Robi lanjut. Ya Pak, aduh punten ini. Iya. Makasih Pak. Cuman yang pertama masalah pemahaman tentang ini kan di Permen itu ada aturan bahwa kalau seandainya bangunannya volumenya, ini volume Pak ya, volume massa bangunannya itu lebih dari 28.000 meter kubik, maka alur akses itu minimal 1/4 keliling bangunan. Maksudnya penerapannya seperti apa Pak ya? Ya, jadi akses di tiap lantai atau hanya di lantai dasar? Oh enggak Pak, jadi itu kan di jumlah totalnya dengan lantai atas itu Pak, kalau bertingkat itu.
Karena itu jumlah orang, Pak, tergantung jumlah orangnya. Oh, Nah, populasi jadi ya? Iya, populasi, Pak, populasi. Karena itu kan dengan kita nggak bisa satu, kan udah ada orang ke atas juga. Nah, itu maksudnya itu dengan aksesnya, Pak. Akses orang keluar itu nanti bisa mudah dengan sebanyak itu. Jadi itu sebenarnya ada detailnya, Pak. Aduh, maaf, saya di training saya nggak bisa jelaskan detail ya. Tapi di peraturan itu akan ketahuan ya. Ini jumlah berapa Itu yang lantainya. Di SNI, yang SNI akses bukan, Pak? SNI 03. Tadi ada kan, Pak ya? Sorry. Saya kembali lagi ya. Nah, ini, Pak. Ya. Oh, iya. Yang mana ya? Nomor 1746, Pak ya? Ya, 1746 ya? 1746 sama 1745. Oh, ini juga tegak. 45 P4 tegak, betul. Sama 1736 nih ada, Pak. 1736 juga ada. Oh, ini iya. Jadi bisa baca di sini, Pak. Ada kok jelas detailnya. Oh, iya. Oke, clear Pak Robi ya? Ya. Oke. Terus yang kedua, Pak. Iya. Yang kedua, ini rasa penasaran aja sebenarnya kenapa ya disyaratkan lift petugas itu kalau seandainya lebih dari 20 lantai. Ternyata di bawah itu tidak diwajibkan. Lift petugas itu kan maksudnya emergency lift kan, Pak? Iya. Itu kan, fire lift ya? Iya. Jadi itu berhubungan sama ini, Pak. Jadi sebuah kota itu kan damkar itu punya mobil yang bertingkat, Pak. Tangga itu. Oh iya. Nah, itu batasan dia itu. Segitu ya. Iya. Jadi berarti misalnya beda. Ladder paling panjang. Iya, segitu kan. Jadi kalau misalnya maaf ya, dulu kayak saya pernah di Dubai ya. Dubai itu kan lantainya panjang gitu kan. Betul. Ya, beda lagi hitungannya kan. Jadi disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki oleh damkar itu, Pak, itu. Oh, sesuaikan dengan toolsnya damkar yang ada di dalam. Iya, oke. Tapi secara umum yang diukur itu baru lantai karena untuk akses mereka ya, untuk atas itu. Oh, maksudnya akses dari luar, Pak ya? Iya. Karena di tiap gedung, ini pengalaman saya dulu di Jakarta ya, di gedung apa? Ada namanya satu emergency lift. Nah, emergency lift itu, betul. Walaupun kebakaran dia tetap nyala karena dia pakai genset. Ada standar sendiri. Dan itu emergency lift itu dipakai oleh pemadam kebakaran. Atau untuk penyelamatan orang yang sakit atau yang pingsan segala macam itu ya. Oke. Ya, terakhir Pak. Ya? Ini ada satu lagi di paling bawah nih. Iya. Kaitannya dengan daya semprotnya air. Kalau kan kita tahu ya bahwa infrastruktur jalan kita kan sangat minimalis ya. Bagi fasilitas mobil-mobil damkar. Kalau seandainya tidak sampai ke tujuan yang titik bakarnya, lalu daya semprot maksimal dia berapa meter, Pak? Ya, horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal mungkin seperti di kampung kota gitu ya, kan agak susah ya. Ya, itu ada rumusnya, Pak ya. Rumus teksturnya tekanannya itu. Tekanan dari pompa, namanya joki pump. Itu ada minimalnya, Pak. Minimal berapa bar, saya lupa lagi ya, sekian bar. Dan itulah kenapa dicek oleh Dinas Kebakaran itu. Nanti disesuaikan, Pak. Jadi pas saat orang ngedesain bangunan, dilihat nih berapa lantai, berapa luas, maka tekanannya berapa banyak. Nah, itu dicek berkala, namanya joki pump itu, Pak ya. Harus cukup, Pak, sampai lantai paling atas. Nah, itu ada sistemnya sendiri, perancangannya. Tadi ada mana ya? Kita kalau lihat SNI ada lagi tuh, Pak. SNI yang mana ya? Ya mungkin 1736 ini, Pak ya. Itu ada, Pak. Dan intinya itu ada ya. Sama ini nih, 1745 ya. 5 nih ini. Kalau pasif kan yang ada di bangun itu yang aktif kan, Pak, maksudnya ya? Ini yang pasif, Pak. Yang pasif maksudnya pasif itu udah ada di sananya. Iya. Oh iya. Ini maksudnya kan yang aktif. Ya benar aktif. Sorry. Kalau perancangan maksud saya aktif, Pak. Ya, tapi dirancang seperti itu. Ada rumusnya. Dan itu yang penting tekanannya, Pak. Ada teksturnya berapa bar di pompa itu. Oh, kaitannya berarti sama hidran juga, Pak ya? Iya, sama hidran, sama pompanya, tekanannya. Hidran lingkungan ya? Iya, jadi bukan hidran di pabrik ini, Pak. Atau dari mobilnya, tangki mobil. Nah, kalau kayak pabrik ya, atau pabrik itu biasanya mereka punya sendiri pompanya, Pak, punya tangki airnya. Ya. Tapi kalau gedung saya nggak tahu nih. Kalau gedung akhirnya dia kan mengandalkan ini, ya, mengandalkan yang umum ya, Mas kata tadi ya. Yang hidran umum itu, ada nggak ada gambarnya, lupa ya. Ya itu tuh. Nah, kita nanya damkar sebentar. Tadi mana gambarnya? Nah, ini nih, Pak. Hidran ini nih. Iya. Hidran ini. Hidran. Ini kan umum, Pak ya? Iya. Nah, ini emang ada standarnya. Kita tanya lagi Pak Purwon ya. Per 25 meter kalau nggak salah. Berapa bar nih, Pak, ini, Pak? Sini ya, atau jaraknya ya. Ini ada standarnya, Pak.
Dan kalau pengalaman saya dulu di luar negeri ya, saya dulu pernah di Abu Dhabi itu mereka standarnya dalam jarak, dan ini suruhnya dicek. Nah, kasus di kita jangan dicek atau rusak ini Pak. Ini pas kejadian tuh nggak berfungsi. Dipakai. Iya. Kita nanya Pak Purwo lagi nih. Halo Pak Purwo. Bentar ya. Ya Pak Hendra. Ini Pak itu nanya. Ini Pak yang hidran umum nih Pak, hidran umum yang di tempat umum. Berapa bar nih Pak tekanannya Pak? Dan berapa jarak Pak kekuatannya? Ada kira-kira Pak Purwo ada rule of thumb-nya nggak kaitannya dengan daya semprot maksimalnya dari ujung hostnya? Oh, kalau daya semprot maksimal kalau mobil pemadam itu bisa sampai 20 bar Pak yang keluar. 20 bar itu berapa meter kira-kira? Kalau meterannya lah ini saya kurang tahu. Cuman biasanya kalau untuk kampung, biasanya kami kan sering Surabaya juga banyak daerah gang-gang kecil ya Pak. Oh, itu pakai motor Surabaya kan Pak ya? Iya, kami sudah jalan. Kalau di Surabaya sekarang ada ini Pak, program hidran kering. Jadi gang kecil itu dipasang pipa hidran, cuman dia suplainya melalui Ciamis yang ada di ujung gang. Oke. Nolor selang itu Pak Hendra ya. Oke. Ya makasih Pak. Jadi emang beda-beda kota Pak ya. Surabaya udah bagus. Kota-kota kecil mungkin nggak selengkap itu Pak. Harusnya Pak Robi di mana? Jakarta, Bandung nih Pak? Bandung Pak. Nggak ada. Bandung. Aduh sama nggak ada motor damkar kayak di Surabaya, belum ada. Kalau di Jakarta gerobak Pak malah Pak. Kenapa Pak Aris? Di Jakarta pakai gerobak, kalau masuk gang ada. Bagus itu. Dekat tempat hidran udah standby. Oh, hidran tetap standby. Iya, ada pakai ember. Enggak, tangki khusus dia, memang didesain seperti itu gerobaknya. Oke. Lihat ya. Belum lihat gimana ya. Ya itu para memang kebijakan masing-masing daerah ya. Saya bagus adalah pakai motor, pakai gerobak itu aktivitasnya kan. Tapi intinya daya semprotnya tadi barnya itu sampai bahasanya. Iya. Oke, terima kasih banyak ngobrol diskusinya. Makasih Pak Hendra. Kita lanjut. Ya. Ada itu Bu Lili. Kan kalau kita di rumah tinggal biasanya pasang teralis tuh. Iya. Nah, tiba-tiba kebakaran di rumah, solusinya bagaimana? Tangga juga dalam. Itu solusinya. Mungkin Bu Lili khawatir dia rumahnya teralis. Iya. Bahaya. Solusinya apa? Solusinya apa, Pak Aris? Iya, solusinya bagaimana kira-kira? Kalau Pak Hendra ya. Iya. Oke ya, ini satu standar ya. Kita pakai teralis untuk keamanan. Saat kebakaran susah keluar. Ya, emang ini benar kejadian, Pak. Ada kejadian di Tangerang orang terbakar tuh. Iya. Oke. Tapi emang ya itu ada teknologinya Pak ya. Teralis itu ada batasan juga teralis di mana, tapi ada akses yang lain. Jadi ya itu Pak, itu perancangan desainnya. Jadi kalau mau teralis pun jangan full, Bu. Tralisnya kan aja bisa dibuka, bisa diapain ya. Dan itu banyak kasus yang terjadi sih. Kita tanya lagi Pak Purwo nih, pengalaman damkar gimana Pak kalau rumah ada tralis itu? Ya, makasih. Ya. Jadi kalau pengalaman kami Pak, itu pernah ada kejadian di ruko Pak ya. Di ruko itu di Surabaya, karena rukonya itu ruko sudah berdiri lama, jadi aksesnya cuma satu Pak Hendra. Iya. Akses cuma satu, di atas itu ada teralis yang terbakar lantai 2. Akhirnya memang ada korban di lantai 3. Jadi sejak kejadian itu sudah tahun 90 berapa gitu, sejak kejadian itu kami sarankan untuk teralis itu yang ini pasangnya dari luar Pak. Jadi ya itu memang agak repot. Jadi maksudnya bisa dibuka kan Pak? Pak? Gimana Pak? Dari luar maksudnya gimana? Dari luar tralisnya itu? Jadi gini, kadang kan yang kejadian kemarin itu mereka masangnya dari mur bautnya tuh loh Pak, itu dari dalam. Oke. Di bawah, di baliknya. Kalau kami dari luar itu di belakang kaca Pak. Memang begini Pak, memang kesulitan kayak agak bertentangan dikit sih masalah keamanan dengan keselamatan. Ya? Iya. Satu sisi contoh kayak ini Pak, dari portal dari sisi itu terlalu rendah, aman untuk keamanan, kan kayak pencuri itu mobil penumpang juga. Satu sisi mobil penumpang juga Pak. Nah itu. Yang kedua teralis, kalau kita sarankan teralis bisa dibuka dari luar,
masalahnya, nah pencuri itu juga bisa buka nantinya. Jadi agak sulit Pak ya. Oke. Jadi itu Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pro masukannya ya. Oke. Ya, jadi ini sebuah dilema emang tadi pertanyaan Bu ya. Jadi emang yang bagus itu tralisnya bisa dibuka dari luar. Jadi kalau ada kebakaran, orang damkar bisa buka kan. Jadi pada sisi lain, maling pun bisa masuk gitu. Oke, jadi ini teknis sekali Bu ya, kita cari solusinya. Ya harus ada alternatif yang lain ya. Jadi intinya kalau secara teori, kita harus ada akses untuk orang keluar darurat. Nah, tralis itu sebenarnya menghambat. Tapi ya tralis kan perlu untuk keamanan. Jadi nanti bisa cari secara teknis lah. Kita tetap aman, maling nggak masuk, tapi kalau ada kebakaran kita bisa cepat keluar. Ya mungkin belum bisa dapat jawaban, tapi ini teknikal harus kita cari bersama tuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Bu Lili paham. Ya. Ada masukan tadi di chat juga dia ada masukan dari Pak Aris tuh pakai engsel katanya. Engsel ya? Terus digembok. Kalau kebakaran dibuka, gemboknya ditinggal dorong. Mungkin itu maksudnya. Iya. Oke, baik. Selanjutkan aja Pak ya. Kita diskusi lagi Pak ya. Tadi udah. Nah, yang terakhir adalah namanya recovery. Jadi setelah kebakaran itu ada namanya recovery. Penanganan sisa kebakaran, kita bersihkan area, dan juga penanganan korban. Orang luka bakar, ada trauma psikologis ditanganin, atau juga kalau gempa ya. Dan yang satu lagi itu adalah pengecekan kondisi bangunan. Ini harus diperhatikan, terutama bangunan bertingkat. Kalau kebakaran, walaupun apinya udah berhenti ya, tapi itu kan beton-beton di dalamnya itu kan kena kebakar. Kekuatannya itu berubah itu, kekuatan betonnya itu. Jadi harus kita ngundang ahli beton ini dia cek nih, bangunannya masih kuat enggak. Jadi jangan sampai langsung dipakai Pak, karena itu bahaya. Kembali masih normal, sama satu lagi laporan. Kita buat laporan pada manajemen sama pemerintah, damkar, sama asuransi. Nah ini juga kita harus buat laporan ke asuransi. Kenapa? Karena kalau kita bisa klaim. Kalau kita nggak buat laporan, asuransi nggak akan bayar klaim kebakaran kita. Jadi harus diingat ya, untuk kebakaran itu kita cek lagi kondisi bangunan kita, sama bangunan besar dan bertingkat. Nah ini contohnya tadi ini kebakaran. Mungkin udah apinya udah nyala, tapi kita nggak bisa langsung bersih dan masuk Pak. Ini kan ada besi, ada beton segala macamnya. Karena panas kan berkurang nih kekuatannya. Oke, ini pastikan juga apinya mati semua. Dan satu lagi trauma. Karena kebakaran itu akan trauma ya, orang akan trauma, harus kita pulihkan traumatiknya. Nah, jadi udah terakhir itu kalau kebakaran sudah selesai, ini pengumuman itu harus dari komandan darurat kebakaran. Dia mengumumkan, oke, sudah aman, sudah nggak ada api, bisa kerja lagi, silakan. Tapi harus dicek dulu, jadi jangan sampai tiba-tiba masuk ke ruangan nggak. Cek dulu, komandan bilang, oke, darurat berakhir, sekarang kondisi sudah normal, silakan kembali. Jadi jangan keputusan sendiri, ya udah masuk aja, enggak. Kata Bapak tadi kan, tadi Pak Purwo bilang, kelihatan udah apinya udah berhenti, nggak ada api lagi. Tapi tiba-tiba ada ledakan. Nah itu tadi, harus orang ahli yang menyatakannya. Dalam kondisi ini adalah komandan darurat atau pihak damkar. Yang lain adalah penanganan korban. Kita harus ingat juga, saat kejadian kan ada orang luka bakar, ada yang sesak napas, itu harus cepat tanganin. So, kalau terlambat juga itu masalah juga. Orang sakit asma segala macam, kena asap bisa fatal dia. Gedung dan fasilitasnya kita cek lagi, konstruksi bangunan, kita cek lagi peralatannya, listrik, air segala macamnya oke, baru kita masuk. Dan satu lagi buat laporan. Nah ini pada saat kembali ke normal ini emang harus ada dari pengumuman resmi. Sekarang udah bukan darurat lagi, udah selesai, kita recovery. Nah tapi di sini emang harus diingat, harus ada tahapannya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk api berhenti kita masuk, enggak. Oke, itu saja materi dari saya, Paris. Ya. Gambarnya. Mungkin sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol aja, tanya jawab ya, kalau untuk ada yang tanyakan tadi ya. Ini masih banyak sih